Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khairi khalqihi wa khaliluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqal jihadih. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallim tasliman katsira wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Ma'asyiral muslimin muslimat, para bapak ibu jamaah mushola al-fat rahimani wa rahimakumullah. Nazkurullah azza wa jalla. Mari kita awali majelis kita dengan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita ucapkan tahmid, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bisa hadir malam hari ini, malam Ahad. Di tengah mungkin sebagian saudara kita tadi lo saking Kartosuro Ibu. Sire ngoten lempeng medal niku Slamet Riyadi ngoten cepet mungkin geladak enten kiri. Nah, di Kampung Sewu. Nah, qadarullah itu masyaallah. Lalu lintasnya itu padat sangat ya. Macet kawit saking mandap Purwosari niku. Ngantos geladak ya. Balik kota nggih macet ya. Tumplek-plek wonten Slamet Riyadi mriku ya. Di antara sekian banyak mungkin pilihan aktivitas yang mungkin saudara kita yang lain lebih memilih ya, melaksanakan atau melakukan kegiatan yang sekedar kemudian tidak membawa maslahat bagi mereka ya. Bahkan lagu itu sama sekali tidak ada manfaatnya, sia-sia. Alhamdulillah Allah ringankan langkah kita, Allah berikan kesempatan kita waktu untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu ya, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat. Ibu-ibu sehat Ibu nggih? Alhamdulillah. Keluarga sehat sedanten di wonten griya? Alhamdulillah Nah, mudah-mudahan naik wonten ingkang nembe sakit, kita doakan segera diberikan kesembuhan, diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma shfi mardhona. Nikmat sehat dan sempat itu Bapak Ibu dikatakan bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang berharga setelah nikmat iman kepada Allah. Ya. Karena ketika berkumpulnya ya, ketiga hal ini, iman, kemudian sehat, kemudian sempat, ya, maka semakin lengkap dan sempurna ya amalan kita ya. Kenapa? Kalau kemudian kita berbekal diberikan hidayah Allah iman, kemudian tanpa sehat dan sempat ya tidak bisa gitu. Kemudian betapa banyak kemudian yang diberikan nikmat sehat dan sempat ya, tanpa ada iman ya. Famay yudlilhu fala hadiyalah gitu. Yang kemudian Allah jauhkan dia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka falan tajidalahu waliyyan mursida, tidak akan pernah dapatkan petunjuk dari Allah, ya berat untuk melaksanakan amal soleh. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di majelis kita malam Ahad ini, majelis pekanan kita ini, mudah-mudahan tanda di antara Allah Subhanahu wa taala melengkapkan tiga nikmat ini. Allah tanamkan dalam hati kita keimanan kepada Allah. Ya, kita di antara hamba-hamba Allah pilihan ya, yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi sehat ya, ruhan wa jasadan. Maksudnya pun sehat ruhiyah kita berarti iman kita, kemudian jasadiah kita juga sehat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ini kami sampaikan malam hari ini ya, terkait dengan nikmat sehat, nikmat sempat waktu yang diberikan Allah itu. Dalam satu faedah yang ditulis dalam hikmahnya Ali Daud ya, dikatakan ada 4 waktu, 4 kesempatan
Yang mana nanti setiap aktivitas kita itu napa yang kang kula panjenengan sedaya tindakaken ndak akan luput dari 4 hal ini. Ya. Maka dikatakan dalam faidah itu yang bagi lil akil ya, Allah yaghfal an arba'as saat. Maka seyogianya, semestinya, seharusnya al akil menika tiyang ingkang diberi, ingkang dipun paringi akal. Kita masuk ndak Ibu? Orang yang diberi akal, kita semuanya masuk apa tidak? Ya masuk ya kan? Kita diberikan Allah, insya Allah akal yang sehat. Manusia itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagian dari sempurnanya penciptaan Allah terhadap manusia kita semuanya, kita diberikan akal oleh Allah. Nah, seyogianya orang yang kemudian berakal, orang yang sehat, kalau kemudian bahasa sederhananya itu ya, semestinya orang itu ya, normalnya, wajarnya Allah yaghfal, jangan sampai dia lalai dari 4 kesempatan ini. Jangan sampai tinggalkan ini 4 hal ini dalam setiap waktu-waktunya. Nah, apa saja itu nanti satu persatu ya. Yang pertama, waktu yang kemudian mudah-mudahan kita gunakan setiap kesempatan dan waktu kita itu adalah sa'atan yunaji fiha rabbahu. Wonten ingkang ngasta catatan saged dicatet. Bapak-bapak biasanya lancar ngene kita ini ora butuh nyatet. Ingatannya bagus mudah-mudahan ya. Yang pertama apa? Sa'atan yunaji fiha rabbahu. Sa'atan itu berarti waktu, kesempatan yang digunakan oleh seorang hamba yunaji untuk bermunajat kepada Rabb-nya. Waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan itu? Meskipun kemudian secara umum ya Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang mukmin semua aktivitasnya selama diniatkan karena Allah itu bagian dari ibadah. Maka bedanya kita dengan yang tidak mukmin itu, anjenengan sama-sama makan, kalau kita kan membaca basmalah ya kan, kemudian juga nanti selesai kita membaca tahmid hamdalah, maka bernilai kebaikan secara umum. Bahkan semua aktivitas kita itu bernilai kebaikan, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingkang dipun maksud yunaji fi haraba itu berarti memang kesempatan-kesempatan yang sifatnya spesial. Kapan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ibadah ya. Dan ini yang kemudian ya, membedakan seorang hamba yang satu dengan hamba yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mukmin dan tidak, menjadi penilai amal itu. Keimanan kita dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu, suatu itu kalau sudah jadi kebiasaan, katanya ini teorinya seperti itu, suatu itu kalau sudah jadi kebiasaan itu tidak lagi jadi istimewa. Ada teori ekonomi ya, mengenai kalorian yang belajar IPS nate tasih kemutan gitu. Itu dikatakan satu kebutuhan itu kalau dipenuhi terus-menerus, katanya itu kenikmatannya berkurang. Kebutuhan, soalnya dia rasa keurung-urung, butuhnya akeh kurangnya. Jadi kalau dipenuhi terus-menerus itu nanti saya suwe niku saya napa nggih? Kenikmatannya itu sudah ngoten nggih, maksudnya ngoten. Napa mawon jenengan seneng napa? Ya. Seneng piknik. Lah sakniki pun dicoba piknik nek gandeng sak Solo niku wis kemput kabeh, Tawangmangu jeleh ngene ya. Sakniki ngoten, cah nom-nom niku bendal ya, setu, ngadem Tawangmangu. Sesuk nang mbok liyane gitu, bosen gitu. Akhirnya cari yang lebih jauh. Saya adoh, nah, anak-anak kita kalau yang sekolah itu SD nggih Jogja, SMP nggih pundi. Ya. Mungkin ke SMA saya adoh, SMP Jawa Barat. SMA terus teng Lombok, saya adoh. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau jangankan terus menerus wis tahu wis pisan nanti sesuk ono penjelek, dipenuhi terus menerus akan, maka orang itu kan kadang jadi aneh. Nek wong Solo niku piknik rehlah niku mungkin ke Jawa Barat, Bandung, Jakarta, Malang. Nek ketemu teng Jogja niku rombongan ki pundi? Bandung, Jakarta. Meng pindah kon. Coba sing ngulon ngetan, sing ngetan ngulon piye niku. Karena pun udah jelek nggone dhewe. Itu jadi satu hal itu bab napa ya itu. Yang lain sama makanan. Jenengan
Menu kuliner favoritnya apa, Bu? Sate tesih dian mboten? Mboten sih. Menawi puna. Wis pokokan kesukaanku sate to. Nggih, pisan sate, wah sih teko niku. Tapi coba sehari niku nyate ping 3 kira-kira. Sarapane sate. Makan siang maksine nggih sate, malam sate. Ora apa-apa, lah sedeno lagian, lah baru sehari. Hari kedua sate mulai, ngoten terus seminggu. Jelas niku nggih gliyeng e. Lupute kolesterol naik, tapi kan pun megah. Mungkin jenengan pun bayangke wah niki nek go gudang nggih. Napa malih? Ya, jangan loncom seger gitu. Nek loncom terus nggih niki sekali pengen sate. Artinya apa, suatu yang kita penuhi terus-menerus itu akan kenikmatannya akan ndak terasa lah. Bisa jadi juga kalau niku nameng sekedar makan, nameng sekedar tadi sesuatu yang sifatnya mual ndak apa-apa. Lah ini bahaya. Jadi catatan kalau kemudian ini amal ibadah kita itu seperti itu, insyaallah, Bu. Orang kalau napa menikah kemudian menjadikan sesuatu dari bagian ibadahnya itu biasa, nanti ndak istimewa lagi. Ya. Padahal mestinya setiap ibadah kita itu istimewa. Setiap rakaat yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu istimewa. Karena ternyata ini nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala yang ndak tentu, belum tentu semua hamba Allah itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Kadang dhewe niku pun biasa akhirnya ya sholat ya kayak adzan, wudu, yang kakung jamaah. Itu satu sisi mang positif nggih, bagus, berarti kita diringankan Allah, ndak jadi beban. Tapi sebenarnya kalau kemudian merasa itu ndak istimewa, akhirnya ya sudah biasa-biasa saja begitu. Padahal Bu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jamaah sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi nggih, munajat ibadah kita kepada Allah itu nikmat Allah yang kemudian ya, tidak bisa dibandingkan bahkan diganti dengan apa. Panjenengan bayangke tiyang ingkang kafir Bapak Ibu. Non muslim jan ngene nggih, segamane kafir, mau kafir itu tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala kan. Orang kafir itu kan dia tertutup hatinya, belum mendapat hidayah, ya. Orang kafir itu napa nggih asline niku nasibe mesake sangat, Bu. Melas niku. Coba sekarang ada pertanyaan. Orang Islam kita ini ya yang sudah masuk syaratnya akil balik, akal sehat, kan wajib sholat tuh. 5 waktu yang wajib itu 5 waktu. Kalau sekarang ditanya, orang kafir wajib sholat 5 waktu mboten aslinya? Orang kafir wajib sholat mboten, Bapak-bapak? Tidak wajib. Wajib mboten? Wajib ning rak dilakoni jane. Wah, penak banget ora wajib dan lepas dari taklif ya, bebannya Allah Subhanahu wa taala. Coba panjenengan naik mau surah Al-Mudatsir niku wonten rangkaian ayat itu nggih, nanti dibaca. Anil mujrimin, firman Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil mujrimin, yaitu orang-orang yang ya mujrimin itu ya orang kufur, orang yang kafir. Kelak dia akan dihadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini cerita ini futuristik nih. Kelak orang kafir itu akan dihadap Allah. Ketika dihadap Allah itu ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Wahai orang-orang kafir, apa yang membuat kalian itu diadab Allah di neraka Sakor? Itu neraka Sakor itu salah satu nama neraka yang mana orang-orang kafir itu diadab Allah. Jadi ketika mereka sedang disiksa oleh Allah itu ditanya itu, jawabannya apa Bapak Ibu? Masalakakum fi Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang kafir, kok kalian dihadap Allah di neraka, sebabnya apa? Mereka jawab, dulu ketika kami hidup di dunia kami tidak melaksanakan sholat. Kafir berarti. Jadi orang kafir yang tidak melakukan sholat itu kemudian atas sebab itu mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Sakor. Kenapa? Karena sebetulnya orang kafir itu pun dia kena beban syariat. Perintahnya apa? Jelas, surah Al-Bayyinah ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan Allah kepada manusia itu kecuali untuk ibadah. Manusia itu nggih semua manusia. Al-Baqarah ayat 21 di awal itu ya ayyuhan nas, wahai semua manusia.
Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu yang dipanggil Allah, yang disuruh Allah itu wahai manusia, tidak bedakan itu iman dan kafir. Ibadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Artinya juga bagian dari menyembah Allah itu melaksanakan kewajibannya sholat. Maka taklif syariat, beban syariat itu selain diberikan Allah kepada orang yang iman, Bapak Ibu, itu juga dibebankan kepada orang kafir. Cuma orang kafir tadi kula matur, orang kafir ini rekoso, ya, melas, ngenes aslinya. Kenapa? Coba sekarang, kalau wingi enten lho, pas saum Ramadan nih kok, dia itu ndak Islam, tapi tiru-tiru ikut-ikutan puasa. Mereka yang melu sahur. Kemudian secara syar'inya dia lakukan itu menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai maghrib, dan dari yang membatalkan puasa. Selesai puasa dia berpuasa. Bahkan enten sik posone mboten sedina rong dina, Bu. Saya pernah baca di artikel itu, orang unik-unik di Eropa sana, orang barat itu enten sing jare niku mboten Islam padahal poso nganti sesasi lho. Ngalah-ngalahi si Islam to nggih. Islamnya itu orang dina kesel kena. Tok seminggu jare wis ora kuat. Jenengan mboten poso napa, Mas? Kula nek pun awan niku soalé potong kula niku ngeleh jeneng. Lah dikira nek poso ora ngeleh jenenge poso kan ya. Mungkin dikira kita yang puasa ini terus sehat terus etes terus raluwe jare ngoten mungkin ya. Dikirane raluwe kan. Kula nek jenengan mboten seposo napa, Mas? Kula nek poso niku mboten kuat pun siang kan lemes. Dikirane dhewe ra lemes mungkin ya. Jadi gitu. Lah orang kafir tadi itu dia saum. Melaksanakan saum etok-etok ini ku niru katanya itu ya, dengan banyak alasan. Ada yang ingin ngikuti, ada yang katanya toleran, macam-macam itu. Puasanya diterima Allah enggak, Bapak Ibu? Enggak loh, syarat sah puasa itu Islam kok ikan ya. Makanya orang kafir itu tadi saya sampaikan kasihan nasibnya tuh. Sholat juga sama. Mau sholat orang kafir ikut sholat, sholatnya enggak bernilai. Ya, di hadapan Allah enggak direken itu. Ya, nol nilainya. Hilang semuanya, nggak ada pahalanya, jadi debu semuanya di hadapan Allah. Artinya apa? Orang kafir itu mau ikut amal soleh tertolak, ya kan? Nggak dapat apa-apa dia. Orang kafir itu mau amal soleh, semua amalnya, nggak hanya ubudiyahnya, semua amal kebaikannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tinggalkan itu semuanya, beban dosanya itu masih dia tanggung. Kan rekoso banget juga kan? Pilihannya apa terusan orang kafir itu? Ya kan, mau amal rak kanggo, lho kafir kok ngamal kan ya, nggak diterima Allah. Tapi kalau kemudian ya sebagian mereka kemudian nggak melaksanakan ya kan ya, maka kemudian dia dapat dosa. Setiap beban syariat yang orang mukmin mengerjakan, bahkan kemudian berbalik jadi pahala, mudah-mudahan ya, seiring dengan keikhlasan, sesuai dengan syariatnya dan seterusnya, dengan syarat ketentuan berlaku ya, diterima amal kita oleh Allah. Setiap itu juga orang kafir itu mendapatkan dosa. Maka dosanya orang kafir jenengan sakit. Ya kita nggak usah ngitung-ngitung dosane wong loh jane nggih. Cuma ini nanti kita biar tahu nikmatnya iman itu loh. Perempuan muslimah menutup aurat, Masya Allah berpahala itu nggih. Selain syariat. Ya, kalau ada orang kafir dan dia membuka auratnya sepanjang hidupnya, jenengan bisa bayangkan itu, sepanjang hidupnya dia menanggung dosa. Sepanjang hidupnya dia meninggalkan sholat, sepanjang hidupnya dia tidak berpuasa, sepanjang hidupnya semua kebaikan muamalahnya dengan orang nggak bernilai kan ya. Maka kemudian kita kembalikan pada diri kita tadi itu, munajat kita kepada Allah, ya, ibadah kita kepada Allah itu, ya Allah ini luar biasa, istimewa, bukan hal yang biasa. Ya. Maka ini yang kemudian kita tekankan lagi, satu di antara waktu kita tadi itu, sa'atan yunaji fiha rabbahu. Nah, kita gunakan waktu-waktu kesempatan terbaik kita itu untuk kemudian munajat. Nah, dengan kata lain kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ya, ini kan sekawan misalnya. Yang kedua, sa'atan yuhasibu fiha nafsah. Ya. Kesempatan atau waktu seorang hamba di mana dia itu ikhtisab, muhasabah, evaluasi dirinya itu ya. Maka memang perlu Bapak Ibu sesekali itu kita, kalau dulu Rasulullah sebelum menjadi Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau beruzlah. Mekah itu dulu metropolitan Bu, ibaratnya itu.
Karena di situ ada Baitullah, Ka'bah, semua jazirah Arab itu, penduduk Hijaz itu banyak yang ke Mekah untuk kemudian haji dan umroh. Ya. Jadi Mekah itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian banyak dikunjungi itu. Sehingga orang Quraisy itu memang Sayyidul Arab, ya. Tuannya orang Arab terkenal. Ini dikisahkan Allah dalam surah Al-Quraisy, "Ila fi Quraisy", orang Quraisy itu nikmat luar biasa. Kemana-mana aman Bapak Ibu. Soalnya duwe Ka'bah. Gitu. Jadi kalau ada orang dulu kan zaman mungkin sedang safar kemana, dicegat kabilah apa mau di rampok atau dinakali gitu ya, dibegal gitu, aku saya Quraisy gitu, aman dilepas. Sampai nyelakai Quraisy besok di napa niku jenenge? Dihalangi tidak bisa masuk Mekah gitu. Itu orang Quraisy dulu, maka nikmatnya Allah nanti ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wasayf. Dia kemudian bisa berkeliling-keliling di waktu musim panas dan musim dingin, berdagang maksudnya. Ya. Jadi seperti itu. Waktu yang kedua tadi yuhasibu fiha nafsah, kita ikhtisab, ya, menghitung-hitung apa namanya itu amal kita. Nah Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesekali kita menepi itu. Rasulullah dulu uzlah menepi ya, kemudian bertahanus, kemudian belum menerima wahyu. Lah hari ini sesekali lah kita, kalau pas rame gitu kira-kira muhasabah kan bingung mungkin. Soalnya muhasabah mikir nopo, mikir kita ngerjakan sesuatu yang butuh pikiran kan tenang. Kapan itu yang mungkin di malam-malam, di jeda rakaat-rakaat qiyamul lail kita, setelah kita selesai tahajud, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah, kita muhasabah. Sejauh ini sudah diberikan usia, kesempatan, waktu oleh Allah SWT di usia kita. Saya 41 tahun ya. Sudahkah menjadi hamba Allah yang baik? Ngoten Bapak Ibu. Sudahkah kita menjadi suami yang baik? Karena seorang suami gitu, hak atas istri kita, anak-anak kita. Sudah menjadi ayah yang baik. Kalau ingkang ibu-ibu, sudahkah kita menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak? Sudah menjadi istri yang baik untuk suami? Apa yang kemudian kita sebagai seorang mukmin ini, sebagai seorang muslim ini, yang sudah kita kontribusikan untuk Islam? Wah, itu sampai muhasabah sampai situ. Sudah diberi kesempatan Allah luar biasa. Coba kalau ditanya hari ini, kita sebagai orang mukmin, orang Islam, apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini? Wah, ini kok kadang kemudian kita, sehingga jangan sampai kemudian ya, kita yang sudah diberikan kesempatan waktu oleh Allah itu sia-sia. Betapa banyak orang yang semasa hidupnya itu dipenuhi dengan amal soleh dan kebaikan sepanjang hidupnya Bapak Ibu. Kemudian dia berakhir su'ul khotimah. Dia sepanjang hidupnya itu beramal dengan amalannya ahlul jannah. Itu kalau dalam satu hadis arba'in itu dikatakan rangkaian penciptaan manusia ini, okay? Saya ambil bagian ini, inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah. Ada Bapak Ibu di antara kita itu sudah mengamalkan, mengerjakan amalannya ahlu surga. Ibadahnya rajin, ibadah mahdohnya ditambah ibadah sunnahnya. Insya Allah semua amalan ahlul jannah itu ada dalam dirinya itu. Bahkan dikatakan hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Tidak ada jarak antara dia dan jannahnya Allah itu kecuali sejengkal. Dekat sekali Bu. Sejengkal itu sebenarnya masa langkah mboten enten sudah masuk surga. Ya, saking amalan surga yang dia lakukan itu. Fayasbiqu alal kitab, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian di penghujung umurnya itu, di penghujung usianya itu fayak malubi amali ahlin nar fayadkhulaha. Orang itu tadi kemudian ternyata lalai. Ya mungkin tadi dia nggak pernah ihtisab, nggak pernah muhasabah. Dia lalai, kemudian mengamalkan amalannya ahlu neraka. Ya, tsumma na'udzubillah min syarri dzalik, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dia masuk neraka. Ada yang orang yang seperti itu, dan nanti sebaliknya juga ada, sama. Ada orang yang sepanjang hidupnya mengamalkan amalan ahlu neraka, kemudian di akhir bagian sedikit dari penghujung hidupnya itu dia mengamalkan amalannya ahlu surga, kemudian dia bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima, kemudian meninggal dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, kemudian dia masuk surga. Maka kemarin ketika ada ikhwah kita ya, salah satu ikhwah hijrah yang
Qadarullah wa masyafa'al, meninggal usianya masih muda. Kalau nggak salah ada teman kita, hewan kita itu 37 tahun, masih di bawah saya jauh ya, 5 tahunan di bawah saya itu. Meninggal. Belum lama hijrahnya, belajarnya maksudnya muslim sejak kecil, cuma kan maksudnya hijrah itu kemudian komit dalam kegiatan keumatan dan dakwah gitu. Belum ada 2-3 tahun ini. Tapi Masya Allah kiprahnya 2-3 tahun ini, komitmennya dalam ibadah, kontribusinya keumatan di dakwah sosial gitu. Pernah kita ikut ke beberapa komunitas itu ketemu, kita baksos ketemu, kita relawan di bencana ketemu, sering membersamai para guru kita, asatidzah kita ketika safar dakwah ya kan ya, safari dakwah ikut mengantar sampai hari terakhir sorenya itu masih ngurusi keumatan. Ba'da maghrib itu pingsan itu, semaput itu, dan dibawa ke rumah sakit ternyata ada pecah buluh darah, dan malam itu beliau berpulang meninggal. Semua orang bersaksi kalau ini dulu nggih kira-kira ngoten ya, belajarnya Islam lebih dulu kita mungkin gitu ya kan ya. Tapi kan secara dohir beliau meninggal, semua menyaksikan di hari-hari waktu-waktu terakhir sebelum beliau meninggal itu dohirnya kita lihat beliau husnul khatimah, dipenuhi waktunya dengan amal soleh. Padahal sebelumnya mungkin ya kalah dengan kita yang kadang nawa kita ini sok nanggung ya kan ya, beling ya urung ya ora ya, soleh ya jatuh kan ya. Kan ada orang yang sampai seperti itu. Tapi juga ada yang kemudian orang yang sebaliknya. Saya kutip pada satu kisah nih, mudah-mudahan ada faedah yang kita ambil. Ini bisa bahkan tidak main-main ini ya. Sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu Bapak Ibu levelnya itu radhiyallahu anhum. Apa artinya Bu? Allah ridho kepada mereka. Maka sahabat itu kalau kita sebutin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau satu radhiyallahu anhu, kalau sahabiah radhiyallahu anha. Allah ridha, jaminannya surga. Niku pun harga mati. Sahabat Rasul itu yang panggih dengan Rasulullah langsung, karena sahadatnya agak beda dengan kita. Kalau kita sahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau sahabat yang ketemu Rasul itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Langsung salamannya kepada Rasulullah insyaallah. Bersentuhan langsung dengan Nabi, bersahadatnya di depan Rasulullah, itu sahabat. Meninggal dalam keadaan iman, jannah. Dan pahalanya surga. Kalau bukan sahabat, tabiin bahkan sekalipun, tabi'ut tabi'in, apalagi kita nih yang sudah 1400 tahun di belakang Rasulullah itu, paling pol itu ya rahimahullah ini. Almarhum, almarhumah. Semoga Allah merahmati masih gitu. Tapi kalau sahabat radhiyallahu anhu, Allah ridho dengannya. Tapi ternyata ada sudah sahabat selevel sahabat Rasul itu kemudian dia harus mengakhiri hidupnya itu ya, dengan akhir yang tidak baik. Nah, dikisahkan ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Kalau dengar nama Abu Hurairah, beliau perawi hadis masyhur, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Satu ketika Bapak Ibu, Abu Hurairah itu taklim sama Rasulullah ya. Beliau Bapak pun ngaos kali Kanjeng Nabi ngoten. Enggak banyak. Wah, ini lumayan banyak maksudnya. Hanya dikatakan dalam riwayat itu sekitar 8 orang. Jadi ternyata Rasul itu kumpul taklim tuh ya enggak harus kemudian banyak. Apalagi kita kalau masuk kita itu yang ngaji berapa? 2 orang, enggak apa-apa berangkat. Kanjeng Nabi kadang kalau taklim enggak harus kemudian banyak, semua sahabat ada. Saya itu yang hadir hanya 8. Ada yang mengatakan 9 atau 7. Tapi 8. Di antara nasihat Rasulullah, perkataan Rasulullah pada sahabat saat itu apa? Beliau sampaikan, salah satu di antara kalian berdelapan sahabat ini, kelak di akhirat ya, gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud di neraka jahanam. Artinya ada satu sahabat dari 8 itu masuk neraka. Wah, itu sahabat Abu Hurairah pun bredeg nih Bu. Bayang pun, itu berarti 1/8 ya. Wong 8 sik mlebu neraka 1. Jangan-jangan saya katakan gitu loh. Ini selevel sahabat Abu Hurairah nih. Takut belum, enggak tenang, enggak bisa tidur. Galau kalau anak saya terbayang-bayang itu, Allah gimana ini, siapa ya? Jangan-jangan saya. Satu persatu sahabat yang ikut majelis yang 8 tadi meninggal Bapak. Meninggal itu Rasulullah masih hidup. Rasulullah datang menyolatkan. Berarti husnul khatimah Bapak. Berarti kalau dulu Rasulullah masih ada sahabat meninggal, Rasulullah hadir menyolatkan.
berarti iman. Karena kalau orang munafik Rasul nggak nyolatkan. Ya. Satu persatu meninggal, kemudian Rasulullah wafat, tinggal beberapa lagi. Setelah Rasulullah wafat, meninggal lagi juga. Nah ini iman apa enggak? Nanti ada kalau Rasulullah masih hidup itu Rasulullah nyolatkan apa tidak. Setelah Rasulullah wafat itu ada tanda yang lain Bapak Ibu. Jadi ternyata Rasul itu pernah menyampaikan rahasia beliau. Ada sahabat itu julukannya pemegang rahasia Rasul. Namanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Jadi dia itu pernah diberitahu Rasul data-data orang munafik sak Madinah. Namanya ada. Cuma Rasulullah sudah wanti-wanti jangan diberitahu siapapun. Pernah satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya nggak tenang kayak Abu Hurairah tadi itu. Kayak Abu Hudzaifah nggak daftar orang munafik. Siapa coba apa kata Umar? Jangan-jangan saya ada di namanya itu yang dibawa Rasul. Ini ke Umar nih. Umar tuh orang yang paling waro, orang yang paling hati-hati itu. Nggak tenang sampai memastikan nama saya tuh nggak ada di situ. Dia tanya pada Hudzaifah bin Yaman itu, nama saya ada enggak? Ya enggak dijawab, ya enggak bisa, ini rahasia. Saya sudah janji sama Rasul, diwanti-wanti enggak boleh cerita. Aduh, Umar, mana nih ya? Jangan-jangan nama saya ada. Umar yang enggak bisa tidur nih. Sampai suatu ketika dia dapat ide itu. Yaudah, saya enggak tanya nama. Dia ngomong ke Hudzaifah apa? Dia enggak tanya siapa nama saya ada apa namanya? Siapa saja namanya yang disimpan itu, tapi apa? Nama saya ada dalam catatanmu apa tidak? Lah kalau gini kan enggak belinjani janji ini kan ya. Enggak nyebutkan nama kok, cuma jawabannya ya atau tidak kan ya. Hudzaifah bin Yaman, nama saya ada apa tidak? Kemudian Hudzaifah, namamu enggak ada Umar. Ya Allah, lega itu Umar bin Khattab. Berarti saya tidak termasuk di antara list daftar nama orang munafik itu. Lah sama setelah Rasulullah wafat, sahabat itu nunggu, Bapak Ibu. Kalau Hudzaifah bin Yaman nyolatkan, berarti munafik enggak? Enggak, Hudzaifah ngerti daftarnya kan? Tapi kalau kemudian nunggu saya, wah saya nyolatke saya, Abu Hudzaifah ditunggu saya nyolatke enggak? Nyolatke, udah nyolatke, iman. Kalau Abu Hudzaifah enggak nyolatkan, sahabat yang lain enggak nyolatkan. Kenapa? Berarti yang nggon daftare ini yang meninggal ini. Nah, tapi singkatnya itu dari 8 itu Bapak Ibu. Yang 6 itu meninggal, semua sudah meninggal dan dohirnya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2. Yang satu Abu Hurairah, yang satu sahabat lain namanya Ar-Rajal bin Unfuwah. Mengketen kalih Bu 50-50 saya ndredeg nih Bu Abu Hurairah. Wis saya ra iso turutan. Kae Bu aku kan tinggal gitu. Aku pokoke padahal Bapak Ibu niku nek di face to face niku nggih. Sahabat Ar-Rajal bin Unfuwah itu sahabat utama Rasul. Beliau itu ahli ilmu. Delegasinya Rasul, dai-nya Rasul. Kenapa? Beliau itu dulu sering diutus oleh Rasulullah SAW untuk dakwah keluar Madinah. Jadi Rasulullah itu kan punya duta-duta dakwah. Itu sahabat pilihan yang pintar berbicara, yang punya kemampuan ya, apa namanya ilmu, kapasitas ilmu itu dikirim Rasul. Apalagi selepas perjanjian Hudaybiyah itu tahun 7 Hijriah itu dikirim ke banyak tempat dan banyak kabilah-kabilah masuk Islam lewat lisannya Ar-Rajal bin Unfuwah. Enggak 1, 2, 10, 20 Bapak Ibu. Arab itu kan kabilah-kabilah nggih. Nek mriki napa kabilah itu? Trah. Kalau Trah niku pun mencar-mencar dulu kabilah-kabilah masih satu mukimnya juga satu tempat. Jadi kalau pimpinan kabilahnya itu masuk Islam, Bapak Ibu, itu nanti otomatis anggotanya itu Islam kabeh. Nah itu kita bayangkan tuh berapa ratus mungkin berapa ribu orang dapat hidayah lewat lisannya Ar-Rajal bin Unfuwah. Nggak main-main tuh, ya. Maka Abu Hurairah itu ya, padahal Abu Hurairah itu lepas hari ini, masya Allah beliau ahli ilmu juga perawi hadis ya, nama beliau harum sampai hari ini. Ya, kalau kita baca hadis seperti an Abu Hurairah itu kan ya. Tapi dulu siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah itu ahlu sufah, tinggalnya di masjid, nggak dipandang masyarakat Madinah itu. Kalau dibanding kayak gitu, wah, langit dan bumi itu sudah ya Allah, ini berarti siapa? Nggak mungkin ini sahabat luar biasa gini, masuk dia nanti suul khatimah, masuk neraka. Sampai satu ketika setelah Rasulullah wafat itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kabilah-kabilah di banyak tempat di tanah Hijaz itu dia di Arab itu murtad. Enten saya murtadnya setengah-tengah, enggak gelem bayar zakat. Ya. Padahal sholat dan zakat itu kan satu paket ya. Enggak mau bayar zakat. Zakat itu kan yang narik Rasul. Sekarang Rasul sudah wafat.
Dia tidak mau zakat, tasih sholat tapi tidak mau bayar zakat. Nah, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meskipun beliau masya Allah orangnya lembut, sangat hati-hati dalam melangkah, kalau sudah kaitannya dengan akidah, syariat, kewajiban tegas. Tidak mau zakat, maka harus perang. Ingatkan, kalau dia kembali pada Islam kita terima sebagai saudara seiman, kalau kemudian dia ingkar, keluar dari Islam, perangi. Itu orang seperti Abu Bakar seperti itu, Bu. Kalau urusan karakter, masya Allah, lembut orangnya. Tapi kalau kemudian sudah urusan din, urusan iman, ya, tidak ada pilihan lain. Gitu. Maka dikirim nanti pasukan-pasukan muslimin itu, ada dipimpin Khalid bin Walid ya radhiyallahu anhu dan seterusnya. Tapi sebelumnya itu ternyata Ar-Rajal bin Unfuah ini, karena beliau duta dakwahnya Rasul ya kan ya, bertemu kepada Abu Bakar, minta izin, wahai Abu Bakar, saya minta izin sebelum nanti diperangi gitu ya, karena murtad ngaku nabi kan, ada nabi yang kemudian paling terkenal ngaku nabi palsu namanya Musailamah, berjuluk apa? Al-Kadzab ya kan, di negeri Yamamah. Negeri Yamamah itu sekarang dekat dengan ibu kota Saudi, Bu, di kota Riyadh sekarang. Yamamah itu kotanya Musailamah. Kirim saya ke sana, saya akan dakwai Musailamah. Ar-Rajal ini seperti itu. Niatnya baik ya. Karena pinter dia. Nanti saya akan ajak dia untuk kembali kepada Islam. Diizinkan apa tidak sama Abu Bakar? Diizinkan loh. Beliau dulu sejak zaman Rasul duta dakwah. Ya sudah berangkat sana. Begitu berangkat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai Yamamah itu kaget Ar-Rajal itu bin Unfuah itu. Pasukannya Musailamah niku mboten 100, 200, 1000, 2000, 10, 20 ribu, ratusan ribu. Ternyata itu sik melu murtad itu enggak sedikit, banyak. Banyak, Bu. Kene golek peserta pengajian tambah siji. Saya ada binaan pengajian kasepuan itu. Dulu anggotanya 20-an itu, sekarang tinggal 17. Yang 3 meninggal. Niku rak tambah iki sesuk gara-gara disijian desa sapa sing dhisik dateng tintek gitu. Golek tambah siji wae angel, Bu. Niki Musailamah pengikutnya ratusan ribu. Tapi ya memang seperti itu sunatullahnya kan ya. Hal yang kemudian kemaksiatan, keburukan itu kira-kira kadang nang gandeng pengikut itu malah kaya gampang, kaya nyerok wae kan ya. Nah, kita yang ngajak ngaji nuangel ora kok. Sampai di sana dia lihat pasukannya itu kemudian ternyata keder dia tuh. Tidak mungkin menang ini muslimin ini. Wah, ini banyak banget pasukannya Musailamah ini. Dia udah ngedown kalau istilahnya ya. Ngedak mana ya. Wes kan dredeg itu udah wah ini tidak mungkin menang. Ini sudah mentalnya ciut dulu dia. Begitu ketemu Musailamah, alih-alih dia mendakwai, sebaliknya Musailamah malah dakwai dia. Udah tahu tuh Musailamah, hai Rajal bin Unfuah, mau apa kamu? Sini kamu mau harta. Nah, Musailamah itu banyak pengikutnya tadi itu sebenarnya juga bukan kemudian dia. Jadi gini Bapak Ibu. Banyak orang yang ikut Musailamah itu bukan karena percaya Musailamah nabi, Bapak Ibu. Ya, enggak gitu. Ketika ada dia kemudian mengatakan Musailamah kamu nabi ya, apa ayat wahyu yang turun kepadamu? Dia punya wahyu Allah itu surat kodok. Enggak ide. Ya yang dengar itu ya ketawa aja katanya. Kamu bukan nabi tapi tidak apa-apa tak melok gitu. Ya karena dia ada kepentingan lain, dunia misalkan gitu. Yang banyak orang tadi itu. Ya begitu di sana kamu mau harta, tak kasih berapa mau. Kamu mau kedudukan, Musailamah sayyidul qaum. Dia pemimpinnya, tak kasih, mau apa kamu jabatan, tak kasih. Apa yang kamu enggak punya tak kasih. Kamu wanita, perempuan mau kau nikah mana yang kamu suka? Kami pilihkan gitu. Singkatnya Ar-Rajal bin Unfuah itu ikut Musailamah, murtad, naudzubillah min dzalik. Itu sahabat ya Bapak Ibu. Nanti kembalinya muhasabah tadi nih. Itu sahabat ya kan ya, tinggal dia husnul khotimah, meninggal dalam keadaan mukmin, surga. Murtad ikut Musailamah. Sampai kemudian datang pasukannya Khalid ke Yamamah itu, diingatkan Musailamah dan kaumnya untuk kembali kepada Allah. Biasanya kalau di dalam riwayat atau dalam sejarah itu yang di film-film itu difilmkan itu, kalau pasukan muslimin mau mengingatkan kabilah yang murtad itu, di dekatnya itu diadani begitu. Allahu Akbar gitu, diadani. Kalau nyaut adzan berarti menyaut seruan untuk kembali kepada Islam. Tapi kalau menengah enggak jawab, serbu, hancurkan gitu. Anak enggak jawab. Jadi adzan itu sebagai dulu enak di bel sik tobat orang belum ada HP kan ya. Jadi diadani itu sampai pinggir desanya itu dekat Yamamah itu diadani. Kalau enggak ini kok darulan enggak nyaut.
serbu dan terjadi perang hebat karena memang Musailamah saat itu pasukannya ratusan ribu. Banyak sahabat dari kaum muslimin yang syahid. Nanti perso diriwayatkan ya, dan sebagian dari mereka itu para ahlul Quran, para qurra'nya, para penghafal Quran meninggal di situ. Ada namanya Salim Maula Abu Hudzaifah, itu masya Allah ahlul Quran kan ya, syahid di situ. Saudaranya Umar namanya Zaid bin Khattab syahid di situ ya kan, pahlawannya perang Yamamah itu. Banyak sahabat yang meninggal dan dikatakan sampai ribuan sahabat yang meninggal. Karena begitu kencengnya apa namanya? Serunya pertempurannya itu. Tapi akhirnya kemenangan di pihak muslimin. Ar-Rajal bin Unfuah tewas. Mau dikatakan wafat, tapi dia murtad kan ya. Tewas itu, mati itu. Dalam keadaan murtad. Maka mendengar berita ini Abu Hurairah nergan, mungkin ya alhamdulillah ini orang murtad mati, alhamdulillah. Nasibnya berarti satu yang dulu ditunjuk oleh Rasul di antara 8 sahabat itu bukan saya, begitu kan maksudnya. Dia terhindar dari fitnah, maksudnya dia terhindar dari yang selama ini dirasakan ya, membuat dia tidak tenang, tidak bisa tidur, itu terjawab sudah. Ya mudah-mudahan dohirnya kita lihat yang dimaksud Rasul itu adalah Ar-Rajal bin Unfuah, bukan seorang Abu Hurairah. Kemudian Musailamah juga tewas juga ya, di tangan seorang wasi yang dulu zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, dia yang juga membunuh sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib ya, Sayyidus Syuhada, pamannya Rasulullah SAW. Ini adalah kita ini siapa? Ya, sahabat bukan, jauh kita. Tapi ini cuma pengikutnya Rasulullah, kita ini mutaakhirin ya, kaumnya Rasulullah yang sudah sekian, jauh dari sahabat. Ahli ilmu ya belum ya. Ilmu kita cetek. Ahli amal, ahlul mal, sedekah kita ya. Apalagi ahlul Quran. Lah sahabat saja bisa tergelincir loh levelnya sahabat, apalagi kita. Maka kemudian kembali yang kedua tadi itu, pentingnya kemudian kita dalam setiap waktu kita itu yuhasibu fiha nafsa, kita muhasabah ya Allah sampai mana nih. Kemudian kita terus berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kelak ketika Allah SWT memanggil kita, karena semuanya dari Allah, kelak akan kembali kepada Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Keluar dimudahkan Allah lewat lisan kita, kita mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kelihatannya mudah ya sekarang, tapi kalau kemudian sudah sakaratul maut ditalkin ya, betapa beratnya kalimat itu. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Nggak ada yang bisa jamin ya, justru hari ini kita ini yang kemudian masih diberi kesempatan oleh Allah, waktu ini yang kita tidak tahu. Kita hanya bisa berharap, berdoa terus pada Allah, tapi kita nggak tahu ya. Harapan kita mudah-mudahan tadi kita berpulang pada Allah SWT, sebagaimana kemudian yang ditekankan dan dinasihatkan oleh Rasulullah ya. Kemudian wala tamutunna itu ya illa wa antum muslimun, kita meninggal ya, dan tidak meninggal kecuali kita dalam keadaan Islam. Kemudian yang ketiga, agak cepat kan waktunya sudah mau habis ya. Yang kedua ini agak berat, yang kedua ini ringan-ringan, nanti cepat saja berarti. Yang ketiga itu adalah sa'atun atau sa'atan yakhlu fiha ma'a ikhwanihi. Nah, niki nanti sudah mulai agak muamalah nih. Waktu-waktu ketika seorang hamba Allah kita ini berkumpul dengan teman-temannya, ikhwanihi, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Waktu ketika kita kumpul, jadi memang masya Allah Bapak Ibu, manusia itu memang fitrahnya itu senang kumpul Bu. Wah itu pembenarannya. Jadi kok uang kok meneng hendak dikonco itu ya gairu akil mungkin gitu ya. Al akil itu berarti apa? Ada waktu-waktu yang dia itu memang kumpul. Katanya kan homo sosius ya manusia itu. Manusia itu makhluk sosial. Enggak bisa coba kita suruh diem enggak ada orang gitu kan. Enggak bisa, kita berarti metu-metu ya. Kan ngerti hawa katanya gitu wae, bener-bener ngomong kan. Mbak aku dijak ya karena dia enggak bisa sendiri. Maka waktu-waktu berkumpul dengan saudara ternyata waktu-waktu istimewa. Tapi niki syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu saudara itu? Ya, alladzina yukhbiruna bi'uyubihim. Saudara-saudara, sahabat, kumpulan kita itu yang mereka itu saling menjaga aib-aibnya. Maka ini kriteria sahabat kita yang oleh dikumpuli kita bersama itu adalah sahabat yang saling menjaga keburukan. Maksudnya adalah kemudian termasuk kita ya, hak saudara kita ad-din nasihah ya kan ya,
memberikan nasihat. Tawasau bil tawasau itu saling menasehati dalam kebaikan, dalam al-haq dan kesabaran, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sahabat yang seperti itu maksudnya yang bukan kemudian penting kumpul konco ndak. Ya. Sa'atan yahlu fiha ma ikhwanihi alladzina yukhbiruna bi uyubihim wa yasduquna an nafsihi. Yang kemudian sahabatnya itu juga saling yasduquna itu siddiq. Sahabat yang saling percaya. Konco seiso dipercaya. Sakniki nggih mboten gampang ya. Tapi nyilih duit jari seminggu. Kalau udah muamalah uang ya, konco ya konco ning wasa. Katanya gitu. Kalau ada beberapa mengatakan ini sahabat sejati itu salah satu indikatornya kalau lancar bab muamalah uang. Jadi kalau bab masalah uang itu dia amanah, insyaallah itu teman yang baik. Sama yang kedua katanya kalau kita tahu karakternya itu kalau kita safar. Nah, nek gur api enek pas kumpul mangan geden ya kan ya, wah ra ketok ya kan ya, pas seneng-seneng kan gitu. Tapi kalau sudah bab uang gitu ya, baik kita yang yang berkepentingan atau mereka yang berkepentingan, maka amanah masyaallah. Jangan lepas itu sahabat dalam kebaikan gitu ya. Atau saat kita safar itu kan podo rekoso, lepas rekoso itu piye, egois benda gitu ya. Nah, maka akan tampak itu. Nah, sahabat yang kemudian siddiq itu. Kenapa Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala ya? Ikatan keimanan kita itu ya. Sahabat tadi itu secara umum berarti frame-nya yang kemudian alladzina yukhbiruna bi uyubihim ya. Kemudian wa yasduquna an nafsihi itu ya sahabat dalam frame keimanan kurang begitu. Sahabat dalam kerangka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah Bu, orang yang pernah bersama dalam kebaikan, dalam keimanan itu pengikat yang bahkan kemudian sewaktu-waktu itu ikatan itu tidak akan pernah bisa hilang. Ya. Beda kalau orang itu hanya pernah ketemu, akrab karena bisnis semata misalkan itu ya. Bisnisnya barbar Bapak Ibu. Runtang-runtung ndek ben pas janti proyek ya kan. Proyek rampung ke kancane kan ya. Tapi kalau saudara kita seiman, selama kita masih iman dan sahabat kita masih iman, ya, bahkan kita kelak itu kan akan dibersamakan ya. Anta ma'aman ahab. Kalian kelak akan dibersamakan Allah bersama yang kalian cintai gitu. Ya kan ya? Dengan sahabat-sahabat kita. Ya. Dulu Bapak Ibu, ini kisah pendek lagi, saya singkat lagi karena sudah hampir selesai ya. Ketika terjadi yang dalam Quran itu dikatakan Yaumu Hunain, perang Hunain itu ya. Berapa lama setelah Fathul Mekah di bulan Syawal, Fathul Mekah itu Ramadan, ada perang Hunain. Itu kabilah terakhir. Jadi setelah Fathul Mekah kan kabilah-kabilah masuk Islam, ada satu kabilah itu saya geleleng dewe itu, enggak mau masuk Islam. Namanya Bani Saqif, Bani Hawazin, orang Taif yang dulu ngusir Rasul, coba. Ya, itu belum mau Islam, maka terjadilah peristiwa Hunain ini. Ya. Dikatakan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain. Allah berikan bantuan ya dalam banyak peperangan termasuk di perang Hunain. Karena di perang Hunain itu sebenarnya nanti dibantu Allah. Tapi nanti kronologinya itu awalnya itu kaum muslimin kalah dulu. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Kenapa orang muslim saat itu agak sombong. Ujub ya. Ujub itu ya apa? Sombong, takabur. Kenapa? Karena saat itu jumlah muslimin lebih banyak. Sebetulnya nggak lebih banyak juga, karena Bani Saqif itu juga lebih banyak. Cuma jumlah muslimin banyak 12.000. Karena muslimin sebelumnya itu Bu, kalau perang itu mesti lebih sedikit. Mboten 1-2 kali lipatnya, ada yang 3 kali lipatnya, ada yang bahkan kalau di 7 Hijriah perang Mu'tah ya. Itu 3.000 pasukannya Khalid itu menghadapi 100.000 yang tikel 30 ya. Wah, niku pun mboten nek dihitung logika itu ndak masuk itu. Tapi Khalid bin Walid berhasil menang dan lolos dan pasukan Romawi tidak berani ngejar. Artinya kan menang. Karena memang tidak ada sejarahnya dalam sejarah muslimin itu menang semata karena jumlah. Jadi tidak ada. Kalau hari ini kan kita nopo-nopo mesti dihitung sih kan ya. Jadi mungkin jumlah itu apa kiasnya? Ya mungkin ya banyak. Tidak ada kemudian keberhasilan itu semata karena dana misalkan itu. Selain dana raisoh gitu, enggak ada. Kalau dulu kan karena jumlah, tidak ada. Kemenangan muslimin semuanya karena ya kesungguhan jiddiyah mereka, kemudian tentu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kan. Saat mereka jumlahnya agak besar itu sombong.
Dan saat itu saking sombongnya itu, saking Mekah mau ke Taif itu cuma 80 kilo. Enten sing pernah ziarah sana itu 80 kilo. Pasukan kuda atau unta itu biasanya normalnya itu sehari 40 sampai 50 kilo. Niku kedai kan rong dino tekan gitu. Ya ndak menglong 80 kilo meri Jogja lah kira-kira. Pak Jaran rong dino tekan. Lang Rasul niku dari Madinah ke Mekah 400 kilo niku seminggu tekan. Itu sampai 5 hari, bayangkan itu. 5 hari itu baru jalan 30 kilo. Berarti sehari cuma 6 kilo. Lagi koyo berarti ini kira hawane wong nek pun takjub sombong ngoten niku. Mungkin lagi mlaku delo leren sik. Buka kompor nek dulur yang muda-muda ini sering daging ngoten nggih. Yo. Napa menika buka kompor sik, ngopi ngoten ngoten. Karena saking PD ini itu sudah dia merasa wah ini mesti menang ya kan ya. Jumlahnya banyak. Jadi orang itu kalau terlalu sombong itu bawaannya gitu. Ya, Bani Hawazin sudah jalan 80 itu yang dia ketemunya di namanya di Hunain itu lembah antara setelah Arafah sebelum ke Taif itu 30 kilo dari Mekah berarti 50 kilo dari Taif. Orang sana lebih cepet. Nah, ini Masya Allah akhirnya ketemu di situ karena lebih cepat Bani Sakifnya sampai situ, Bani Hawazin. Mereka itu dikenal sniper kan ya. Sniper itu berarti petembak jitu. Nah, dulu belum ada tembak berarti ya pemanah jitu. Oh, pakar-pakar panah nih ya. Evan Mas ini belum ada apa-apanya itu. Bukan 10, 20, 30, 100 meter ya. Udah. LBS-nya panjang lah udah jauh ya. Mereka udah tempatkan dan itu kan bukit-bukit Bu. Jangan bayangkan itu bukitnya pun di kayak sniper kabeh. Begitu muslimin sampai di Hunain itu dihujani dengan anak panahnya oleh pasukannya Hawazin itu ya, cerai-berai sudah ya. Kemudian zaqat alaikumul ardu bima rahubat. Saking cerai-berainya itu bumi terasa sempit. Wong lha nek pun bingung kok melayunya ndi bingung. Rono kok eneng rono bingung. Padahal bumi itu sudah dihamparkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kenapa? Salah satunya karena mereka sombong. Nah, singkatnya di tengah situasi seperti itu cerai-berai betul. Semuanya lari kecuali sahabat-sahabat utama Rasulullah. Jadi memang sahabatnya Rasulullah pasukan intinya itu tidak kabur Bu. Makanya kita itu kalau memang sudah jadi jamaah inti kabur bar itu kan ya. Nek yang jamaah umum ramangkat apa-apa. Ini nek anggota inti ramangkat susah itu udah bubar. Nah, sahabat utama Rasul juga seperti itu. Abbas itu ya, paman Rasul tidak mungkin belum nempel Rasul. Ring 1, ring 0 bahkan mungkin kalau teman-teman sekarang gitu ya. Itu Rasulullah melihat fenomena semua sahabat kocar-kacir itu dan sebagian dari mereka itu atulaqa itu orang Mekah yang baru masuk Islam 2 minggu. 2000 orang tambahnya itu ya. Fatul Mekah kan 10.000 tambah 2000 itu. Aslinya Bu, nek boleh jujur itu sik gleleng niku asline malah yo mung 2000 niku. Baru masuk Islam itu. Jadi ini pelajaran berharga juga. Jadi keburukan sebagian dari jamaah itu ternyata kemudian apa? Akibatnya itu yang nanggung semua. Jadi mboten 12.000 semua sombong mboten. Masalah sebelumnya itu sahabat-sahabat mulia kan ya, teruji sudah berbaiat dengan Rasul macam-macam semuanya itu. Jadi sebenarnya yang sombong itu enggak semua, banyak sebagian kecil. Yang 2000 pun mungkin enggak semua. Ada sahabat yang baru masuk Islam 2 minggu itu bahkan dekat dengan Rasul namanya Ikrimah bin Abu Jahal kan ya. Saya Ikrimah baru masuk Islamnya baru saja belum lama dia kan kabur duluan kemudian dapat suaka jaminan dari istrinya ya kan ya. Tapi Masya Allah itu Ikrimah luar biasa. Akhirnya Rasulullah minta kepada paman beliau namanya Abbas tadi ya, Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas panggil mereka kembali. Apa cara memanggilnya? Nah, ini kaitannya dengan ikhwanihi tadi itu. Coba sekarang kalau udah seperti itu cara manggilnya gimana? Di broadcast nggak bisa. Cara manggilnya apa? Kebersamaan dalam amal soleh tadi itu yang dipakai manggil Abbas. Maka kemudian Abbas berseru, Abbas itu suaranya lantang, ya, teriaknya lantang. Ya ashabus samurah kata Abbas itu. Sahabat semuanya, nih kusing pun do melayu ya, tak lari tunggang langgang tadi itu dipanggil Abbas. Wahai sahabat semuanya yang pernah berbaiat di bawah pohon samurah, baiatur ridwan, perjanjian Hudaibiyah, jumlahnya 1.400 sahabat. Rasulullah memanggil kalian. Ya. Sahabat ini sahabat utama dan ibu neng melok sik kabur wae mungkin ya. Kemudian dipanggil oleh Rasul, dengar itu, wah saya dipanggil Rasul. Yang dulu pernah baiat sama Rasul kan, baiat Ridwan itu mereka juga berbaiat pada Rasulullah membalas hoaxnya terbunuhnya Sayyidina Utsman kan ya. Lah itu
Mereka balik lagi, Ibu, dipanggil. Wahai sahabat yang dulu pernah baiat dengan Rasulullah di Baitur Ridwan, perjanjian Hudaybiyah itu. Kalian dipanggil Rasulullah membutuhkan kalian. Dengar dipanggil itu, ya kan? Itu Hudaybiyah itu kenangan luar biasa. Berjalan dari Madinah ke sana bersama sahabat yang lain, hampir sampai Mekah nggak jadi, ya kan ya, disuruh balik lagi, kecewa tuh dari cerita, masya Allah. Seperti kita safar saja kan ya, safar kemana dengan beberapa teman itu kan ceritanya rampung-rampung gitu kan ya. Begitu dipanggil itu balik, kudanya dibalik, nggak bisa kudanya melayu, dia balik lari gitu. Berbalik itu 1400 orang dipanggil oleh Abbas. Ternyata apa? Perkumpulan dalam kebaikan itu nanti akan bisa dipakai apa? Jadi pemantik lagi. Satu saat itu bisa berkumpul lagi. Ya ashabu suratul Baqarah. Setelah yang kedua ini, yang Baitur Ridwan kumpul lagi, balik lagi. Dipanggil yang kedua siapa? Ya ashabu suratul Baqarah. Wahai sahabat yang pernah ngaji sama Rasulullah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Nanti saya sampai sini aja. Udah jam 9. Berarti ngajinya paling suwe Bapak Ibu. Kalau ngajinya surat Al-Baqarah yang coba. Itu berapa lama itu ya? Berapa tahun ngaji dengan berarti apa? Teman taklim, teman majelis, ya, teman jamaah, itu masalah ikatannya kenceng. Nanti mafhum mukhalafahnya, no, teman ngaji kok rak kenceng itu dipertanyakan. Ya, nih, ada jamaah alfat yang sakit, nganti seminggu rak wong ngerti, kan ya. Atau kemudian nggak peduli, nah, itu dipertanyakan. Karena mesti itu. Ternyata apa? Panggilan yang kedua itu yang pernah taklim dengan Rasulullah mengkaji surah Al-Baqarah. Oh saya ikut, saya dipanggil. Rasulullah memanggil kalian. Nah mereka kemudian balik lagi. Dari yang terakhir itu kan ya ahlu Bani Hashim. Ya, dalam riwayat itu dikatakan seperti itu. Wahai keluarganya Bani Hashim. Rasulullah itu kan Bani Hashim. Masih kerabatnya. Jadi ternyata kerabat itu nggak enten reken nih. Jadi apa namanya reken itu ya kedekatan antar kerabat itu juga ada. Karena Bani Hashim itu apa? Rasulullah itu sepupunya mungkin ya, saudaranya. Ini saudara kalian ini Bani Hashim dipanggil mang, dan Bani Hashim buatan puluhan, jumlahnya juga banyak, ya kan ya? Karena Bani Hashim itu juga klan yang besar itu kan, dipanggil oleh Abbas juga Bani Hashim pamannya Rasul. Nah itu kemudian berkumpul. Nah artinya apa, Bapak Ibu yang dimakan Allah SWT, ya pertemuan kita bersamanya kita dengan teman dalam ikatan iman, ya, dalam frame syariatnya Allah itu, masya Allah. Ya, itu ikatan yang sebenarnya itu, suatu saat bahkan sewaktu-waktu kapanpun itu ikatan yang tidak bisa kemudian dibandingkan dengan ikatan yang lain manapun, bahkan pertalian darah sekalipun, suku, asal dan seterusnya. Nah kalau sekarang banyak komunitas paguyuban saja bisa serekat itulah kita yang katanya ikatan iman masuk kalah ya kan ya. Komunitas itu masya Allah kalau sudah ada yang paguyuban ya, nek ngelabui koncone, koncone di plerokin yang jualan iso buntute dawa ya kan ya. Nah kita yang iman itu kurang kadang itu ya. Nah kemudian yang terakhir, saya nggak akan jelaskan terakhir ini, saya sampaikan saja waktunya apa, kesempatan apa, adalah saatun yahlu fiha baina nafsihi wa baina ladatiha. Kesempatan waktu terakhir ini yang istimewa yang keempat itu adalah kesempatan waktu di mana seorang hamba itu dia melakukan baina nafsihi wa baina ladatiha, antara dirinya itu dengan kenikmatan yang dia sukai. Jadi ternyata boleh Bapak Ibu kita itu senang apa dan ternyata, tapi ada syarat ketentuan berlakunya juga ya. Fima yakhillu wa yuhmad, selama yang dia sukai itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuat hamba Allah itu yuhmad, itu apa? Memuji, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo jenengan remen napa, suka apa, boleh, hukumnya boleh selama itu kemudian tidak dilarang ya, halal dan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang kami sampaikan. Jadi ada 4 tadi ya, dan tidak akan keluar Bapak Ibu. Apa? Monggo silakan sebutkan, aktivitas kita itu enggak akan keluar dari 4 ini. Bahkan kita dikatakan Allah yaghfal, jangan sampai lalai. Ya kan kita dari yang 4 kali ini, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, kesibukan kita, aktivitas kita ya tidak sampai keluar dari yang 4 ini. Mudah-mudahan dengan demikian sedikitnya waktu, kesempatan, usia kita ya yang tidak lama ini ya, ka'annaka gharibun aw abirus sabil, kalau nasihat Rasulullah kepada Ibnu Umar ya, kita itu hanya seperti orang asing atau orang yang nyebrang, orang pengembara sebentar saja
dunia ini ya. Kelak kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya, kesempatan waktu hidup kita di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih mohon maaf kalau ada kebaikan, ada ilmu itu dari al-alim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada khilaf dan kurangnya dari kami pribadi, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hada astagfirullahi wa lakum wa lisairil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.